Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. bersama kelompok satu untuk sesi yang kedua. Ya, ini sengaja saya mute all dulu ya untuk mikrofonnya agar tidak terjadi kebocoran suara. Oke, di sini presenter dan moderator sudah on videonya. Di sini saya juga mengingatkan untuk teman-teman partisipan selama video conference ini berlangsung untuk mikrofonnya agar di mute, tidak disuarakan ya saat sesi pemaparan materi. Nanti jika sudah ada sesi tanya jawab, teman-teman boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat atau bisa menanyakan pertanyaan langsung dengan mengangkat tangan, mengklik raise ya. Oke. Baik, kita ke moderator. Ibu Ipu ya. Iya Bu Ipu. Capture Bu Ipu jangan lupa. Minta tolong, aku udah nggak bisa buat akun kakak. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmatun Nazilah SPD. Kali ini bertindak sebagai host. Kemudian ada hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Moderator, Ibu Puspita Dewi SSI sebagai moderator. Kemudian presenter kita Ibu Agus Ratnaningrum SPD. Baik, tidak berlama-lama untuk mengefisienkan waktu. Langsung saja saya serahkan room ini ke Ibu Moderator kita, Ibu Puspita Dewi. Saya persilahkan. Bentar, Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Madun Nazila sudah membuka room saya, room yang kedua dengan yang berbeda-beda ya. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada kita Bu Dr. Anda Papamu Komaria yang untuk anakku sekalian dan Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami ucapkan banyak. Kurang lebih izinkan saya dalam kurang lebih 1 jam ke depan ikut membersamai rumah dalam sebagai moderator. Kali ini presenter kita adalah Bu Agus Ratnaningrum SPD. Beliau ini adalah seorang pengajar di SMP Al-Mutia. Beliau lahir di bentar terlewat ya. Ya, Bu Agus Ratnaningrum yang sebagai guru IPS di SMP Al-Muslim yang kurang lebih dari tahun 2009 ya Bu ya? Iya, betul. 2009 hingga kini yang sudah sudah kawak di bidangnya. Kali ini beliau akan membahas tentang keberadaan manusia purba antara mitos atau. Nah, ini memang sebuah bahasan yang sangat menarik. Membahas sejarah itu adalah bahasan sejarah itu adalah masa lalu yang karenanya kita ada di sini. Ya. Kita ada itu karena sejarah juga. Manusia purba dulu kalau saya belajar mungkin kita pernah belajar waktu saya SMP saya pernah belajar ada manusia purba Pithecanthropus erectus. Benar ada. Itu antara di awang-awang pada saat itu. Maksudnya beneran ada nggak sih? Nah, ini untuk lebih tepatnya, lebih lebih mendalamnya lagi dibahas Bu Bagus Ratnaningrum. Kami biasa maunya ada Bu Ratna. Ya, sebentar, mohon maaf Bu Ratna. Iya. Untuk teman-teman
partisipan, mohon maaf ya, dimatikan atau di mute dulu untuk lebih lancar lagi acara. Bu Ratna, kami persilahkan. Cek. Halo. Cek. Iya, suara. Bu Ratna? Iya. Iya. Suara saya terdengar, Bu Ibu. Ya, jelas. Alhamdulillah. Tunggu ya, Bu Ibu. Sebentar. Saya coba tampilkan dulu PPT-nya sebelum dimulai. Sudah terlihat belum, Bu Ibu? PPT saya. On proses. On proses. Ya. Sambil menunggu kontennya. Ya, baik Bu Ibu, terima kasih banyak. Halo. Ada suara saya? Ya, halo. Ya, ada. Ya. Segini cukup Bu Ibu suaranya. Oh, sudah sangat jernih. Jernih. Di sini juga lagi loading PPT-nya. Terima kasih Bu Ibu perkenalannya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini saya tidak bisa tadi saya terakhir lihat partisipan itu ada 17 ya tadi terakhir tuh ya saya lihat ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, anak-anak sekalian, semuanya kelas Khadijah terutama. Di sini juga ada tadi saya lihat ada Ridwan, alumni dari SMP kita Bu Ibu. Masih ingat ya? Iwan, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Baik. Masih ada suara di belakang Bu Ibu? Ya. Sudah tampil ya PPT saya Bu Ibu? Halo. Cek. Cek. Bu Ibu. Ya, halo. Iya, suara saya Halo. ada. Saya kok kayak ngomong itu. Ada suaranya. Ada. Iya. Silakan. Ya udah saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semuanya di sini kalau anak-anak kelas Khadijah pasti sudah kenal sama saya ya. Semua yang sekolah di Al Muslim juga insya Allah ya kenal sama saya ya. Jadi saya tidak terlalu banyak perkenalan lagi. Di sini alhamdulillah saya mengajar di Al Muslim itu sejak tahun 2009. Kalau Bu Ibu bilang tadi saya sudah menjadi pakar, itu sepertinya jauh sekali, belum. Karena manusia itu prosesnya adalah terus belajar. Kita nggak bisa puas dengan satu ilmu saja, atau kita cukup ketika mendapat ilmu di satu tempat atau di satu waktu, nah itu nggak cukup kayak gitu. Jadi kita harus terus belajar sampai akhir hayat, begitu ya Bu Ibu ya. Ini saya kira sepakat sih semuanya. Langsung saja pada sesi ini saya akan mengangkat tema keberadaan manusia purba, fakta atau mitos, gitu ya. Sebentar, ini PPT-nya dia ini ya. Belum berubah ya Bu Ibu ya? Belum, Bu. Iya, di sini juga belum berubah. Iya, loading. Nah, nih ya. Ini tema yang saya angkat, keberadaan manusia purba, fakta atau mitos. Sebenarnya ini pembahasan di kelas 7 Bu Ibu, SMP. Bu Ibu mungkin dulu waktu SMP juga belajar ini, kelas 7. Kalau kita kelas 1 iya, Dan itu terlalu lama ya kalau kita bilang benar tadi sejarah itu masa lalu. Masa lalu yang membuat kita ada sekarang itu betul. Masa lalu kita pelajari untuk menjadi orang yang lebih bijak di masa yang akan datang. Itu seperti itu kalau belajar sejarah. Nah, ini masuknya sebelum masa sejarah. Ya, kalau tadi masa sejarah, iya, ini prasejarah atau kita sebut dengan masa praaksara, sama ya. Yaitu kurun waktu di mana manusia saat itu belum mengenal tulisan.
Kalau masa sejarah itu sudah mengenal tulisan. Kalau masa praaksara, masa prasejarah itu belum mengenal tulisan. Ya. Nah, manusia yang hidup di masa praaksara itu disebut dengan manusia purba. Gitu. Para ahli ya mempelajari adanya manusia purba itu sendiri, mempelajari masa praaksara itu sendiri, itu bisa dari dua sumber. Yang pertama fosil dan artefak. Kalau fosil, sudah tahu fosil itu apa? Fosil adalah sisa. Halo, tes? Sudah ada ya? Halo? Iya. Tampilan di tampilan di kayak ini kayak kendala apa namanya tuh? Internetnya loading gitu ya, Bu Ipu? Di saya kayak nggak gerak apa-apa, kayaknya mulai lola gitu ya. Di saya loading sekali, Bu, nih nggak tampil sama sekali dari awal. Oh gitu. Iya, di saya. Jaringan ya. Iya, ini di saya juga muter-muter aja tuh, nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat, malah nggak bisa lihat apa-apa. Tunggu. Tapi di Ibu Ipu tampil PowerPoint-nya, Bu Ipu? Tidak. Tadi yang pertama saja, slide pertama. Oh. Belum Bu Ratna. Iya. Tunggu ya, saya juga loading di sininya nih, nggak kelihatan. Iya, bagaimana ini ya? Tunggu sebentar. Coba Nah, di kalau stop ini, share konten, kemudian share konten lagi gitu. tunggu. Kalau ini sekarang udah Nah, belum? ya, Ini ada? Udah berubah. Sudah. Ini Ya, sudah. yang awal ini ya? Jaringan nih Bu. Iya, ini yang awal ya. Jadi Ya, kembali saya ke awal lagi aja berarti. Iya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi ini di sini tadi. Sumber utama zaman prasejarah. Jadi para ahli mempelajari masa praaksara itu dari fosil dan artefak. Fosil sisa makhluk hidup baik itu berupa binatang, tumbuhan, manusia yang telah membatu. Kemudian kalau artefak itu adalah bendanya, temuannya. Nah, jadi kalau ada benda-benda bersejarah, benda peninggalan sejarah itu namanya artefak. Untuk manusia yang hidup di zaman prasejarah disebut manusia purba atau manusia praaksara. Seperti yang sudah pernah kita pelajari waktu SMP mungkin Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak sekarang, kemarin kita sudah sempat nge-zoom nih. Di masa praaksara itu ada pembagian masa praaksara berdasarkan geologi. Geologi itu adalah ilmu bumi yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Zaman Archeozoikum, ada lagi zaman Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Zaman yang paling tua Archeozoikum. Ini berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Tapi dari saya SMP sampai sekarang buku nggak berubah, tetap aja. Ya karena kenapa bisa begitu? Karena kita kan nggak mungkin hidup 1 juta tahun gitu, nggak mungkin ya. Jadi untuk menghitung juta-juta tahun itu berarti nanti di manusia-manusia yang akan datang lagi mungkin baru bisa terhitung. Kalau pendapat saya sih kayak gitu ya. Kemudian zaman paleo itu artinya tua. Kalau arkeo tertua, paleo itu tua. Di sini bumi diperkirakan sudah mulai mendingin. Kalau tadi bumi masih panas, di zaman Paleozoikum bumi sudah mulai mendingin. Muncul juga makhluk bersel satu dan makhluk tidak bertulang belakang, makhluk hidup tidak bertulang belakang. Kemudian zaman Mesozoikum, artinya meso itu adalah tengah. Meso itu tengah, di mana zaman ini ditandai dengan kemunculan hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Disebut juga zaman reptil. Terakhir zaman Neozoikum. Neo, new atau baru, ini disebut zaman baru ya, di mana zaman ini sudah mulai stabil, berkembang dan beragam. Ini tidak saya jelaskan panjang lebar karena tunggu sebentar. Insya Allah untuk pembagian zaman masa praaksara ini pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Jadi sifatnya kita mempelajari. Wallahu alam. Masuk ke slide berikutnya, jenis-jenis manusia praaksara. Sebentar. Di sini tampilannya.
Ini enggak. Kalau ini bisa dikecil sebentar ya, saya mengecilkan. Nah, jenis-jenis manusia praaksara yang kita pelajari di waktu SMP sampai sekarang sama Bu Ipu. Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo solensis, Homo sapiens, Homo wajakensis, dan sebagainya. Kebanyakan manusia praaksara di masa lampau ini ditemukan di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah, dan Lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Gitu ya. Kalau kita lihat dari bentuk fisik, struktur wajah atau tengkorak dari manusia praaksara yang saya tampilkan ini, kira-kira setuju nggak sih kalau kita ini benar-benar memang berasal dari mereka, keturunan manusia praaksara ini? Kalau saya pribadi, saya nggak mau kalau saya ini mirip sama mereka atau saya berasal dari mereka. Jadi disinilah fungsinya. Iya. Genetika nih Bu. Iya, betul-betul. Gini, kalau misalkan kita mempelajari sesuatu, saya sebetulnya untuk gambar-gambar ini pernah saya tanyakan waktu kuliah Bu Ipu. Dulu waktu kuliah itu, dan anak-anak semuanya ya, ini sekedar berbagi. Waktu kuliah, pertama kali saya masuk di mata kuliah prasejarah Indonesia dulu, mata kuliahnya itu. Ini antara saya yang terlalu polos atau saya yang benar-benar tidak tahu. Jadi bentuk pertanyaannya tuh kayak gini, Pak, maaf kalau zaman dulu itu kan belum ada foto ya. Terus bagaimana kok kita bisa tahu itu gambarnya kayak gitu? Gambar manusia purba tuh gambarannya seperti itu gitu. Terus dosen saya tuh jawab, dan sempat ditertawakan sih pertanyaan saya tuh sama teman-teman yang lain. Dan itu saya masih teringat. Dan mungkin buat teman-teman saya juga, mereka jadi ada sesuatu yang berkesan mungkin atau gimana, jadi saya terlihat bodohnya gitu mungkin ya pertanyaan itu atau gimana, entahlah. Nah, saya bisa simpulkan begini dari jawaban dosen saya, karena dulu kan memang nggak ada foto. Nah, jadi gambar manusia praaksara tersebut yang ada sekarang, yang terlihat di buku, di internet dan sebagainya itu hanyalah ilustrasi, ya, hanya ilustrasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan fosil tengkorak yang ditemukan oleh para ahli. Jadi sekali lagi tidak ada gambaran yang paten atau yang istilahnya yang betul gitu ya untuk menggambarkan jenis-jenis manusia praaksara itu sendiri. Kalau misalkan saya tanya sama anak-anak ini, biasanya mereka jawabnya gini, kalian mau nggak kalau misalkan kita ini adalah keturunan dari, atau kita ini berasal dari manusia praaksara? Nggak ada yang mau. Alhamdulillah anak-anak SMP Al-Muslim ini sudah memahami ya, kalau di Islam itu manusia pertama di muka bumi yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Seperti itu. Jadi sekali lagi supaya kita tidak keliru, penting buat saya menyampaikan ini, adanya gambar-gambar ini, gambar-gambar yang kita lihat di buku, sekali lagi itu adalah ilustrasi berdasarkan dari fosil tengkorak yang ditemukan para ahli saat itu. Adapun kebenarannya ada apa enggak sebetulnya manusia praaksara? Kalau ternyata ada fosil tengkoraknya, berarti begini, kalau misalkan kita sudah menemukan fosilnya, tengkoraknya, nah itu kemudian diilustrasikan kembali sama para ahli, nah digambarkan dalam bentuk yang seperti kita lihat sekarang, kayak gitu ya. Tapi walau alam, itu tengkorak apa? Tengkorak manusia kah? Atau tengkorak kera bukan kera sakti ya, kera purba, sebutnya kera purba atau kera zaman dulu, kayak gitu. Jadi mudah-mudahan setelah saya berikan sedikit informasi dari saya ini ya, mudah-mudahan kita nggak keliru lagi ya, jangan sampai beranggapan benar-benar ada manusia ini karena gambaran-gambaran ini. Tidak, sekali lagi itu hanya ilustrasi, gambaran ini hanya ilustrasi berdasarkan dari fosil tengkorak yang ditemukan para ahli saat itu. Saya tidak akan membahas panjang lebar tentang manusia ini ya, ditemukan di mana. Ini intinya mereka di masa itu hidup di Lembah Bengawan Solo dan Lembah Sungai Berantas. Kalau ada pertanyaan soal biasanya gitu. Dan mereka penamaan manusia purba itu sendiri juga berasal dari tempat-tempat ditemukannya, kayak Homo solensis berarti ditemukan di Solo. Kemudian Homo wajakensis berarti ditemukan di Wajak.
Kalau misalkan mau membedakan Meganthropus paleojavanicus, mega itu besar, paleo itu tua, Java itu Jawa, berarti manusia purba besar, tua dari Jawa, gitu ya, gampang kan. Pithecanthropus erectus itu manusia kera yang berjalan tegak dan sebagainya. Kemudian untuk Homo sapiens, nah ini yang diperkirakan ciri-cirinya menyerupai manusia modern saat ini. Wallahu alam. Nanti kan kita bahas nih, apakah benar-benar ada manusia ini? Kalau menurut partisipan semuanya, bagaimana, ada nggak sih sebelum ke lanjutnya? Nanti boleh diketikin di kolom chat aja. Ini Bu Ibu ada tampilan, tampilan slide yang selanjutnya saya udah ada ya Bu Ibu? Belum ada, Beratna. Masih jenis manusia praaksara. Ya, sip, sudah Beratna. Oke. Nah, berkaitan dengan keberadaan manusia purba itu sendiri, alhamdulillah saya kuliah itu basicnya sejarah. Jadi ketika saya mengajar, jangan sampai ketika kita mengajar itu jangan sampai anak-anak itu justru bingung gitu dengan apa yang kita ajarin gitu ya. Apalagi sejarah. Kita nggak mengalami, kita nggak ikut ada di dalamnya, tapi kita hanya mendapat cerita, kisah ya dari peristiwa yang udah lampau, yang udah lama. Di sini saya sambungkan dengan pengajaran sejarah di Indonesia sedikit saja, karena berkaitan dengan pembelajaran sekarang ya. Jadi pengajaran sejarah di Indonesia itu kalau bicara tentang sejarah itu nggak lepas dari kata-kata objektivitas dan subjektivitas. Sebuah ilmu pengetahuan diharapkan objektivitas, begitu juga sejarah. Tapi dalam penulisannya itu tidak bisa objektivitas. Pasti yang namanya manusia itu selalu memiliki subjektivitasnya masing-masing. Objektivitas dan subjektivitas. Penulisan sejarah saja tidak bisa objektivitas, pasti ada sisi subjektivitasnya. Begitu juga dengan mengajar. Mengajar sejarah juga tidak bisa objektivitas semuanya, pasti ada subjektivitas di situ. Nah, pengajaran sejarah di Indonesia antara doktrin dan ideologis ataupun secara ilmiah, saintifik ya. Di sini dipengaruhi oleh unsur-unsur normatif dan kepentingan nilai komunitas. Yang pertama, pengajaran sejarah di Indonesia itu kita berdasarkan kurikulumnya, kemudian buku teksnya. Buku teks yang ini hasil saya baca ya, Bapak Ibu semuanya, anak-anak, hasil saya membaca dari beberapa sumber dan komunitas sejarah. Buku teks yang ada di tahun 1970 tentang sejarah itu kecenderungannya Nederland sentris, Belanda gitu ya. Yang menulis itu para sarjana Belanda. Kemudian tahun 1980 sejarah itu lebih Indonesia sentris. Kemudian tahun 94, nah ini sudah mulai ada pendekatan akademik. Di sini ada sisi-sisi pengajaran sejarah sebagai ideologis atau pengajaran sejarah itu ilmiah, kayak gitu. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, pengajaran sejarah di Indonesia itu kebanyakan ya, tidak terlepas dari kepentingan ideologi penguasanya, dari pandangan penguasanya, siapa yang memiliki, siapa yang berkuasa saat itu, yaitu bebas menciptakan sejarah, kayak gitu kasarannya. Di BSNP pengajaran sejarah, tujuan pembelajaran sejarah dalam bentuk satuan-satuan pelajaran ini mengarah pada upaya untuk membangun pemikiran kritis melalui pengajaran sejarah yang sangat dominan. Kelihatan di sini sangat dominan ketika tahun 94 ke sini gitu ya, itu sudah memulai pengajaran sejarah itu sendiri sudah mengawali dari membangun pemikiran yang kritis. Jadi bukan saat ini aja. Kemudian pengajaran sejarah secara ilmiah ini juga dicanangkan ya sama pemerintah, dianjurkan untuk para guru bisa mengajar secara ilmiah juga gitu. Nah, apakah pengajaran sejarah secara ilmiah ini benar-benar bisa menyingkirkan kecenderungan ideologis dari pengajaran sejarah dari yang awal ya,
jadi ada kepentingan penguasa dan sebagainya. Kalau sekarang itu kan zamannya sudah internet ya, gurunya misalkan mengajar A gitu, tapi nanti dari internet beda lagi, banyak gitu. Makanya di kelas biasanya, Bu kalau ini saya bacanya begini Bu, begini Bu. Nah itu wajar siswa seperti itu karena zamannya, eranya kita sudah berbeda sekarang. Pendekatan saintifik yang dilakukan di kurikulum KTSP di tahun 2007 ini kemudian berubah. Nah sekarang kan menjadi kurikulum 2013. Saya lebih lebih kepada intinya ya, karena sekarang kurikulum 2013 di standar kompetensi inti itu dirumuskan dalam rancangan 2013. Pelajaran sejarah itu tujuannya yang pertama mengembangkan penghayatan terhadap ajaran agama, perilaku positif, penguasaan ilmu pengetahuan, dalam hal ini sejarah untuk menghadapi kejadian-kejadian yang aktual. Yang keempat, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari dari sejarah itu sendiri. Nah, arahnya kemana? Peserta didik arahnya adalah peserta didik untuk beragama dan berkarakter baik. Ini sesuai sekali dengan kurikulum 2013. Pengajaran sejarah di kurikulum 2013. Arahnya, harapannya agar peserta didik itu beragama dan berkarakter baik. Artinya, ketika peserta didik diharapkan agamanya baik, maka materi-materi sejarah itu yang berisi tentang cerita, tokoh diharapkan dihayati, kemudian dihayati dalam kehidupan keagamaan peserta didik. Mungkin kalau di Indonesia ini karena majemuk ya, agamanya banyak gitu, tidak cuma agama Islam gitu ya. Nah, seharusnya pengajaran sejarah bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab sucinya gitu. Yang kedua, agar terbentuk karakter yang baik, maka perilaku yang baik dari tokoh sejarah seperti cinta damai, responsif, tanggung jawab itu harus bisa diteladani oleh para peserta didik. Bagaimana cara mengajarnya? Itu tugas dari para pengajar khususnya. Kalau misalkan di agama yang lain saya kurang tahu ya. Di sini kan pengajaran sejarah berarti tadi saya ada subjektivitas. Alhamdulillah saya mengajar di Al-Muslim, di mana setiap dalam pengajaran kita itu menampilkan atau mengambil ayat suci Al-Quran gitu ya, mematchingkan dengan materi kita itu dalam muatan imtak. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak kabur keimanannya. Ini karena ilmu pengetahuan sifatnya seperti ini, sifatnya ada kepentingan siapa yang memiliki atau menciptakan sejarah itu sendiri gitu ya. Itu aja sih kalau pengajaran sejarah. Jadi saya mau mematchingkan di sini pengajaran sejarah di Indonesia dengan kurikulum 2013. Intinya seperti itu. Harapannya agar peserta didik beragama baik dan karakter yang baik gitu. Selanjutnya, nah, pengajaran sejarah dalam kurikulum 2013 ini sedikit satu slide ini ya. Bagaimana pengajaran sejarah dapat diarahkan untuk mengajak peserta didik taat beragama sebagai dasar pembentukan karakter yang baik dan meneladani moralitas dari para tokoh sejarah. Sebagai contoh, ini berkaitan sama materi saya hari ini. Saya ambil 1 KD 3.4 di mana peserta didik itu harus menguasai, bisa mendeskripsikan jenis-jenis manusia praaksara dan peninggalannya di Indonesia. Seperti pertanyaan sejarah yang sudah-sudah ya, pertanyaan dasarnya tuh pasti begini kalau belajar sejarah, asal usulnya bagaimana gitu ya. Kalau jenis-jenis manusia purba asal usulnya emang seperti itu Bu, pasti begitu, itu pertanyaan dasar. Nah, untuk materi sejarah yang ada sampai saat ini di buku-buku itu hanya mengulang dari zaman saya juga sama ya. Jadi asal usul manusia dikatakan katanya dari manusia purba. Kemudian ada yang dikenal dengan Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo solensis, Homo wajakensis dan sebagainya gitu ya. Itu materi sejarah yang ada di buku-buku. Pertama, sebagai pengajar kita perlu meluruskan di sini. Jawaban pertama,
dari buku-buku tersebut ya. Teori Darwin tentang tentang evolusi manusia ya, hanya menegaskan keberadaan manusia sebagai materi, sebagai fisik semata. Nggak ada kaitannya dengan yang di luar materi atau fisik. Padahal manusia itu bukan hanya materi atau fisik, tapi spiritual juga. Yang kedua, jawaban tentang hal tersebut itu tidak berhasil sama sekali menghubungkan adanya manusia dengan penciptanya. Nah, itu yang di buku sejarah tidak ada, di buku anak-anak nggak ada kayak gitu. Penting sekali untuk kita pengajar sejarah, saya khususnya gitu ya. Alhamdulillah saya di Al-Muslim gitu, didukung oleh sekolah juga untuk meluruskan hal-hal yang memang harus diluruskan. Kita beracu pada Al-Quran dan Sunnah seperti itu ya. Jadi menyadari keberadaan manusia secara fisik, spiritual, dan menyadari hubungannya dengan Tuhan penciptanya, dengan Allah, nah itu adalah kondisi yang harus ada sebetulnya. Kalau saya yang menuliskan buku ya, menurut saya harus ada gitu. Kalau di buku nggak ada berarti itu tugas kita, tugas pengajarnya. Buat saya seperti itu ya, membentuk manusia-manusia yang beragama. Supaya apa? Supaya nggak kabur tadi. Apakah benar manusia itu asalnya dari manusia purba? Kan kayak gitu. Saya nggak terima sih. Makanya saya banyak mengulik lah tentang ini, karena saya nggak mau pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya sekolah bahkan sampai saya kuliah gitu ya, itu masih ada gitu pertanyaan-pertanyaan yang kabur, yang nggak jelas gitu ya. Untuk sampai pada jawaban yang benar berdasarkan tujuan kurikulum tadi, agar peserta didik beragama, berkarakter yang baik, satu-satunya jalan yang kita tempuh ya, kita tidak bisa menyingkirkan dari kitab suci ya, tidak bisa menyingkirkan dari Al-Quran dan Sunnah kalau orang Islam ya, kalau di agama Islam. Adanya eksistensi manusia dengan Allah, kemudian melalui sosok Nabi Adam, seperti yang kita ketahui adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah turun ke bumi. Nah, akan tetapi pandangan ilmu sejarah kontemporer yang tadi saya sebutkan itu cenderung melihat sumber-sumber agama itu sebagai mitos. Jadi makanya kitab suci itu dikesampingkan, tidak dimunculkan di buku sejarah, karena juga mungkin juga ini untuk toleransi juga ya, toleransi beragama, di mana Indonesia tidak hanya ada agama Islam tapi beragam gitu ya. Kemudian bahaya sekali kalau misalkan sampai anak didik kita, peserta didik itu, anak-anak itu tidak mengetahui yang sebetulnya gitu, bahwa manusia itu kalau dalam Islam bukan berasal dari manusia purba. Ini yang penting diluruskan. Selanjutnya saya kaitkan juga sama realita, teori, dan klaim ya. Antara realita, klaim, dan teori. Di sini yang disebut dengan realita itu kenyataan. Ada dua, realita syar'i, realita kauni. Realita syar'i itu adalah semua realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Meskipun realita itu tidak bisa dibuktikan oleh indera atau logika manusia, surga, neraka, hari kiamat, karena kita itu meyakini adanya surga, neraka, hari kiamat yang disebutkan dalam kitab suci kita, dalam Al-Quran, maka kita mempercayai, mengimani sumber berita yang menceritakan hal gaib, padahal kita nggak tahu, kita belum pernah ke sana gitu ya. Tapi kita mengetahui, itu namanya realita syar'i. Yang selanjutnya realita kauni, realita yang ada di kejadian di dunia ini, kejadian yang ada di alam dunia ini, baik yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui, ataupun yang belum kita ketahui, seperti listrik, gelombang radio gitu ya. Kita percaya itu realita, itu kenyataan, itu ada gitu, karena kita bisa merasakan pengaruhnya sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Kayak misalkan sinyal, kita pernah bisa lihat sinyal nggak? Kecuali misalkan di tayangan komputer misalkan atau laptop gitu, bisa nggak kita lihat sinyal. Tapi karena ada listrik, kita nggak tahu cara kerjanya listrik, kita cuma bisa misalkan melihat tiang listrik, kabel dan sebagainya gitu ya. Tapi listrik itu ada. Nah, itu namanya realita kauni. Kemudian klaim dan realita. Tidak semua klaim berarti realita. Negara barat itu banyak sekali membuat klaim yang menunjukkan
bahwa mereka itu adalah negara yang hebat teknologinya. Kalau di dalam sejarah, di pelajaran sejarah ketika perang dingin dan antara blok barat dan blok timur ya, PD1, PD2 gitu, itu kelihatan sekali mereka berlomba-lomba dalam segi teknologi. Nah, sudah menjadi rahasia bersama. Tahun 1969 Amerika sangat bangga punya Neil Armstrong yang katanya orang pertama yang berhasil mendarat di bulan. Tapi kenyataannya berita itu tidak ada buktinya, klaim itu tidak ada buktinya, hanya dusta dan kebohongan. Nanti kita ini bisa cek kebenarannya, mungkin bantuan dari di internet dan sebagainya. Terakhir, teori dan realita. Kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan teori dan realita, sehingga tidak jarang teori diyakini sebagai realita. Padahal tidak semua teori itu sesuai realita. Teori bisa bertahan dan bisa diruntuhkan. Contohnya ini ya, bertahun-tahun kita dibohongi, kita dikibulin ibaratnya ya, dengan teori evolusi Darwin, bahwa makhluk di alam semesta ini mengalami evolusi, menjalani hidup secara bertahap hingga menuju titik sempurna. Hingga beberapa orang meragukan sejatinya manusia itu keturunan Adam atau si kera Pithecanthropus. Nah, ini yang akan ini saya kaitkan dengan seperti ini supaya tidak kabur nanti di akhir realita, apakah itu realita, fakta, kenyataan, atau cuma teori, atau cuma klaim. Jadi kalau sejarah itu ada klaim itu kalau misalkan kita memiliki atau menciptakan sesuatu, kita bisa mengeklaim kayak gitu ya. Nah, ini slide 2 terakhir. Apakah manusia purba itu ada? Lebih dulu mana Nabi Adam dengan manusia purba? Kemudian kalau dinosaurus dalam Islam benar ada apa enggak sih gitu ya. Ini biasanya saya sampaikan di kelas, karena kemarin kita sudah terlanjur di WFH gitu ya, LFH juga. Kita belajar Zoom sama anak-anak, saya sudah share ini sama anak-anak semuanya. Barangkali yang hadir di sini anak-anak Khadijah dan anak-anak Khadijah kelas 7 sudah saya jelaskan tentang materi ini ya. Terkait dengan manusia purba itu ada atau tidak gitu ya. Ilustrasi dari teori Charles Darwin abad ke-18 mengatakan bahwa manusia itu keturunan kera, kemudian berevolusi menjadi manusia modern. Kita lihat bersama, ilustrasi ini salah. Coba dilihat dari bentuk kera besar, kera sedang, kera besar sampai menjadi manusia. Itu sesuatu yang terlalu imajinatif mungkin ya. Nah, berdasarkan ilmu pengetahuan yang sampai saat ini terbantahkan teori ini ya, terbantahkan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, sudah jelas sekali di sini, mohon maaf. Ya, ini Al-Baqarah ayat. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Bu Ibu, ada? Ya, sekarang. Iya, sekarang ada. Okay. Di sini muter-muter nih Bu Ibu. Ada suaranya Bu Ibu? Ya? Iya, ada suaranya Bu Ibu? Ya, kalau kita kaitkan dengan satu ayat di dalam Al-Quran, ini Al-Baqarah ayat 30, insya Allah kalau tidak saya salah ya. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan makhluk lain sebelum adanya manusia, tapi tidak dijelaskan oleh Allah makhluk apakah itu. Nah, kalau kita merunut ke ayat ini, malaikat itu bertanya, ya Allah, Engkau hendak menciptakan seorang khalifah di bumi, tapi mengapa yang Engkau ciptakan itu justru membuat kerusakan, menumpahkan darah gitu ya. Nah, ini yang kemudian oleh Allah dibinasakan, ya kan, dibinasakan. Kemudian barulah ada Nabi Adam, terciptalah Nabi Adam gitu ya. Nah, makhluk apakah itu? Nah, ini yang kita tidak ketahui walau alam bisawab. Makhluk apakah itu makhluk purba atau itu manusia purba ataupun makhluk-makhluk yang lain dan sebagainya. Ini tidak bisa kita kaitkan juga. Jadi di dalam Al-Quran jelas sekali Allah itu menciptakan, memang betul Allah menciptakan manusia sebelum menciptakan Nabi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum ada manusia seperti sekarang yang diciptakan oleh Allah. Ada makhluk, tapi
tidak dijelaskan. Ada beberapa ulama juga menyebutkan kalau makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu jin. Kemungkinan bisa jadi itu adalah jin juga ya, yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan ini lebih dalam ya. Banyak sekali ilmu pengetahuan atau sesuatu hal yang tidak bisa kita logikakan, hal-hal gaib yang tidak perlu penjelasan itu memang menjadi rumit gitu kalau dikaitkan sama sejarah. Tapi intinya saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau teori Charles Darwin tentang adanya evolusi manusia, digambarkan itu manusia purba gitu ya, berevolusi menjadi manusia yang seperti sekarang, itu tidak ada, dibantah ya. Sebagai umat Islam kita wajib meyakini dalam agama Islam Nabi Adam lah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sekaligus manusia pertama yang turun ke bumi sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi tentang manusia purba itu hanya teori. Teori tadi yang saya bilang bisa diruntuhkan, bisa hilang, bisa diruntuhkan, bisa dengan teori baru. Nah sekarang dinosaurusnya. Dinosaurus atau binatang purba ini juga keberadaannya adalah sebuah teori, karena tidak ada bukti yang kuat untuk menjelaskan tentang ini. Tidak disebutkan juga di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Maka disepakati oleh para ulama tentang manusia purba dan binatang purba, dinosaurus seperti ini adalah sifatnya teori gitu ya. Jadi kalau teori bisa dibantah, atau kalau muncul bukti-bukti baru bisa mengitu. Tapi yang selama ini kita lihat kan film dinosaurus itu memang jadi ada gitu ya, karena itu hiburan untuk masyarakat, mungkin seperti itu ya, untuk yang menciptakannya. Entahlah, dalam agama Islam tidak disebutkan, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disebutkan binatang dinosaurus khususnya kayak gitu. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Ipu. Ini saya tutup dulu share kontennya. Jadi anak-anak semuanya insya Allah mudah-mudahan jelas ya. Share konten. Iya, halo. Iya, halo Bu Ipu. Ini itu ya Bu Ipu, ada lot gitu ya? Ya, sedikit gangguan. Bu Ipu itu aja mungkin. Ada yang mau disampaikan lagi? Okay. Sudah, cukup. Ya. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparannya, kurang lebih 20 menit dari mulai jam 10 lewat 25 ya, sekitar 20 menit. Subhanallah, ternyata belajar sejarah itu sangat menarik juga ya. Ini terbukti dengan partisipan yang lumayan banyak, ada 23. Ini ada dari siswa-siswi SMP Al-Muslim, halo anak-anak. Ada dari Bapak Ibu, partisipan yang lain, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di room kami. Ya, Bu Ratna, mohon maaf ini banyak pertanyaan dari beberapa rekan. Saya akan bacakan ya Bu Ratna ya. Iya, silakan Bu Ipu. Yang pertama itu dari instruktur kita, ya, Bu Kokom Maria. Terima kasih. Beliau menanyakan kalau dikaitkan dengan Quran surat Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam, tadi mungkin sudah sempat disinggung ya, tentang percakapan Allah dengan malaikat. Bahwa manusia itu makhluk yang sangat senang menumpahkan darah. Bagaimana pendapat Ibu sebagai guru sejarah? Pertanyaan beliau yang pertama. Lanjut saja pertanyaan beliau yang kedua. Kalau sejarah berdasarkan kepentingan komunitas, bisa jadi tidak objektif untuk sejarah itu. Apakah benar? Bu Ratna mungkin mau di dulu? Iya, baik, terima kasih Bu Kokom. Pertanyaannya ini tadi sebetulnya sudah sempat saya singgung gitu ya di akhir ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, anak-anak semuanya, saya di sini bukan ahli sekali gitu ya. Semuanya dari hasil literate, dari hasil membaca, dari hasil mengulik, dan dari hasil keingintahuan gitu. Jadi makanya saya supaya
ya supaya orang lain tidak mengalami kebingungan seperti saya gitu sampai tua gitu, misalkan masih ada yang bingung sampai manusia purba itu benar ada apa Halo, enggak Mbak sih Ratna. ya. Halo, iya Bu Ipu, Mungkin ya. kurang Ya, itu ya. ya, suaranya belum terdengar tadi. Ini sekarang sudah. Agak lup-lup. Oh, lup pakai itu ya, saya ulangin ya berarti. Agak lup-lup. Pertanyaannya Ternyata. ini terkait dengan surat Al-Baqarah, mungkin yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 30 ya, tentang penciptaan manusia, Nabi Adam oleh Allah, dan percakapan antara Allah dengan malaikat, bahwa manusia makhluk yang senang menumpahkan darah. Bagaimana pendapat Ibu sebagai guru sejarah? Tadi kalau di dalam ayat tersebut Bu, dari hasil saya mengulik juga ini ya, jadi dikatakan bahwa di ayat tersebut, sebentar saya tampilkan, sambil tampilkan dulu, mana ya, oh ini belum ke sharing ya, tunggu. Halo, iya tunggu Bu Ipu. Halo. Iya, halo Bu Ipu. Mbak Ratna, ya silakan. Sudah ada suara saya Bu Ipu. Kok lup bener-bener aku nggak bisa Tapi lihat. tampilannya belum ada ya. Oh ini Webex-nya ya, sebentar nggak kebuka Webex-nya, tunggu. Ini semakin siang jadinya kayak itu ya, kayak apa, kayak loop gitu ya. Mudah-mudahan nanti nggak Down mungkin iya. banyak yang ini ya, yang memakai Iya. jaringan. Tunggu. Kalau untuk PPT-nya saya udah tampil belum Bu Ipu? Belum Bu Ratna. Tunggu. Memang menarik gimana gitu ya belajar sejarah. Tadi saya coba mau biar jelas gitu maksudnya. Ini sharingnya saya udah muncul belum Ibu? Belum Bu. belum ya, perlu ditampilkan Ya. lagi. Memang agak lama ya. Iya, Ini mulai down. kalau misalkan nggak ditampilin pakai slide lagi nggak apa-apa mungkin ya, kok kayaknya Ya, rada lola. Tadi slide yang kedua terakhir itu, di situ Bu Kokom tadi saya udah menjelaskan sedikit gitu ya, kaitannya dengan penciptaan manusia, dalam hal ini penciptaan Nabi Adam gitu ya. Di sini tertulis bunyi ayatnya itu artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, sementara yang engkau ciptakan itu justru membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami malaikat gitu ya, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Itu kayak bentuk protesnya malaikat ibaratnya gitu ya. Nah, di terusan ayat ini dijawab lagi sama Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu jawabannya. Jadi bisa disimpulkan dalam ayat tersebut disebutkan benar ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia, tetapi tidak dijelaskan makhluk apakah itu, walau alam bisawab. Seperti itu sih jawabannya. Jadi entah itu manusia purba atau entah itu makhluk-makhluk yang lain, tidak ada penjelasan tentang itu Bu Ipu, Bu Kokom gitu ya. Jadi saya bisa menjawabnya sampai di situ, walau alam bisawab, kebenarannya hanya milik Allah gitu ya. Kalau terkait dengan penciptaan manusia atau manusia yang pertama di muka bumi, ya kita yakini sebagai umat Islam, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, begitu sih. Dan selanjutnya kita ini yang akan menjadi khalifah ya, insya Allah begitu ya. Pertanyaan yang kedua, kalau misalkan tadi sejarah itu apa Bu Ipu ya? Sebentar, saya lihat lagi. Kalau sejarah berdasarkan kepentingan komunitas, Iya. loh, Iya. Iya loh. Bukannya objektif ya, tapi subjektif. Iya. Makanya tadi saya singgung di awal supaya lebih lurus gitulah ibaratnya ya. Jadi dalam menulis sejarah itu namanya historiografi kalau saya kuliah dulu. Jadi memang pasti akan ada, walaupun yang namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya kan
harapannya itu mencapainya objektivitas, tapi dalam penulisan sejarah tidak bisa seperti itu juga gitu ternyata. Karena sisi manusia itu pasti akan ada sisi subjektivitasnya. Bermain ya. Iya, pasti ada, apapun itu. Nah, termasuk ketika kita mengajar juga, kalau misalkan misalkan pengulikan kita atau pengetahuan kita minim gitu ya, akhirnya apa yang ada di buku anak-anak ya kita sampaikan plek kayak gitu. Padahal kalau misalkan faktanya gitu ya kan nggak masuk akal gitu ya, ini manusia purba beneran, kita asalnya dari situ gitu kan, itu kan harus diluruskan kayak gitu ya. Jadi penting banget, memang nggak bisa lepas Bu Kokom, waktu saya kuliah itu dijelaskan sama dosen-dosen saya gitu ya, kalau dalam penulisan sejarah itu harapannya memang objektivitas, tapi ternyata prakteknya tidak bisa karena ada peran manusia itu sendiri, subjektivitas itu sendiri. Gitu sih Bu Kokom ya. Jadi kalau sejarah berdasarkan kepentingan komunitas tidak bisa dibilang objektif. Iya, saya jawabnya iya, karena pasti ada subjektivitas dan kepentingan-kepentingan penguasa misalkan, atau kepentingan kayak misalkan orang-orang barat dan sebagainya gitu ya. Bikin teori dan sebagainya, pasti mereka punya kepentingan. Misalkan mengaburkan keimanan umat gitu ya, bisa jadi kayak gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kejawab. Mohon maaf Bu Kokom. Ya, baik. Iya. Bagaimana Bu Kokom? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya itu lup-lup. Ya. Iya. Mungkin dilanjut dengan pertanyaan berikutnya Bu Ratna. Oh iya. Oh, iya. Ibu. Enggak. Tapi bisa dipahami. Sudah Ibu? Cukup? Oh. Oke, baik. Bu Ratna, halo Bu Ratna. Iya, Bu Ibu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Bu Ratna ya. Boleh. Ya. Pertanyaan ketiga ini dari Bunda Siti Mugi. Apakah setiap tahapan sejarah itu sama di setiap Emang nggak ya? Langsung dijawab Bu Ibu. Mudah istirahat. Ya enggak? Apa mau di Mau dilempar dulu. satu persatu dulu aja ya? Iya, ini dari Bu Mugi ya. Terima kasih Bu Mugi pertanyaannya. Apakah tahapan sejarah itu sama di setiap negeri gitu ya? Maksudnya mungkin di setiap negara gitu ya. Karena kalau yang namanya sejarah itu kan nanti ada 5W 1H, kemudian ada yang menjadi pelakunya, ada manusianya, ada regionnya, wilayahnya. Karena kita punya perbedaan, pasti kan semua negara pasti berbeda-beda. Makanya kalau tahapan sejarah itu yang dimaksud maksudnya pasti berbeda. Kalau seinian saya ya, ini sama pertanyaannya ya. Bu Ibu gimana ya pertanyaannya? Setiap tahapan sejarah itu sama, apakah sama di setiap negeri? Apakah setiap tahapan sejarah itu sama di setiap negeri? Tahapan sejarah dunia. Iya. Ini. Iya, kalau menurut saya karena wilayahnya berbeda, manusia yang hidup di dalamnya juga berbeda, kemudian kepentingan-kepentingan orang di dalamnya berbeda, tahapan sejarah itu bisa jadi berbeda juga setiap negara. Kalau maksudnya di sini sejarah, kan saya bahasannya prasejarah ya. Kita ya. Ini materinya kan prasejarah ya. Kalau materi sejarah, kalau pertanyaannya kalau misalkan pertanyaannya sejarah, berarti sudah melewati masa prasejarah dong ya. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan itu kan berarti kaitannya sama kayak misalkan kemerdekaan, pembebasan dari kalau misalkan di setiap negara itu kan pasti mengalami yang pertama misalkan kayak Indonesia aja gitu ya, sebelum masa kemerdekaan, perjuangan dan sebagainya. Insya Allah semua negara mungkin juga mengalami hal yang sama gitu seperti Indonesia. Gitu sih Bu Ibu tahapan sejarah.
Rada bingung. Ya, kita memang keberadaan manusia purba ya, Bu Ratna ya. Iya. Jadi intinya kalau keberadaan manusia purba itu sejarahnya sama ya di seluruh dunia. Mungkin seperti itu, Bu Ratna. Halo? Iya, halo. Kalau sejarah yang tertulis di negara-negara masing-masing kan berarti dia memiliki sejarahnya masing-masing, sama kayak misalkan kita aja. Iya, sama kayak misalkan kita aja, Bu Ipu, akta kelahiran kita apakah sama semuanya? Enggak kan ya, pasti beda-beda gitu kan ya. Berarti berbeda ya, Bu Ratna ya intinya ya. Kalau isi Bu Ratna, kita lanjut. sejarahnya, isi sejarahnya, iya. Masih pertanyaan Bu Mugi dulu kali ya. Masih Berarti Bu ada. Mugi, halo Bu Mugi, sudah oke? Ada pertanyaan lain, Bu? Bu host mungkin ini. Ya. Bu Mugi sudah cukup ya? Halo? Terdengar suara saya? Next. Oke, Bu Ratna. Kedengaran Bu, kebenaran. Ya, cukup. Berarti saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Ratna. Iya, boleh Bu Ipu. Ini pertanyaan dari Ibu Nonong Nur Aida. Bagaimana kita bisa yakin dengan kisah sejarah, Bu? Ini kayaknya senang dengan sejarah nih, Bu. Ya, ternyata ada banyak sejarah yang ternyata hanya kisah tanpa bukti. Bagaimana kita meyakininya, Bu? Iya. Bu Ratna bisa? Bisa didengar, Mas? Iya, halo. Kalau jawaban saya nih Bu Ipu, saya coba menjawab ya. Bu Nunung, terima kasih banyak. Di sini saya bukan ahli, mohon maaf nanti kalau ada jawaban yang mungkin tidak memuaskan gitu ya. Kita sama-sama mengulik aja lah ini ya. Bagaimana kita bisa yakin dengan kisah sejarah? Sejarah itu bisa dikatakan pertama peristiwa, berarti kisah gitu ya. Kemudian sejarah bisa dibilang sebagai cerita. Nah, kisah lagi sama gitu cerita. Yang dinamakan sejarah itu adalah kita tidak pernah mengalami, manusia yang sekarang ini tidak mengalami, manusia masa depan nggak mengalami yang masa lampau kayak gitu kan. Kalau misalkan banyak sejarah yang ternyata hanya kisah tanpa bukti, nah ini perlu kajian khusus nih kalau misalkan membahas tentang sejarah yang tanpa bukti. Berarti dia nanti kaitannya sama teori atau klaim tadi ya, kaitannya dengan yang seperti itu, teori, sebatas teori, karena teori itu bisa dibantah, bisa hilang, bisa diruntuhkan ketika muncul bukti-bukti baru atau teori baru kayak gitu sih. Terus bagaimana kita meyakini? Menurut saya tidak perlu diyakini apapun itu kecuali kita meyakini satu hal. Ya, kalau dalam Islam kita meyakini apa yang ada yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja sih patokannya. Kalau misalkan sejarah itu kan yang menciptakan manusia gitu. Kalau kita bicara sejarah kontemporer ya, sejarah modern gitu ya. Nah, yang menciptakan kan manusia. Beda lagi kalau misalkan nanti kaitannya dengan yang tertulis semuanya di Al-Quran, itu juga bisa dikatakan sejarah karena kita tidak tidak mengalami. Kemudian kalau misalkan diturunkan lagi dari hasil Bu Ibu penulisan sahabat gitu ya, hasil tulisan-tulisan, sehingga kita bisa mengetahui silsilah Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu juga bagian dari sejarah. Kalau yang itu kan terpercaya ya, karena ada yang mengalami langsung, kemudian ditulis oleh banyak para ahli hadis misalkan kayak gitu. Nah, kalau kaitannya dengan kalau saya pribadi, jadi begini. Jadi membedakan antara sejarah yang tertulis dalam Al-Quran, yang ditulis oleh para sahabat gitu, misalkan oleh para ulama, dengan sejarah yang ada sekarang, yang diciptakan, yang ditulis oleh manusia berdasarkan kepentingannya, berdasarkan ideologinya, berdasarkan pandangannya dan sebagainya, subjektivitasnya dan sebagainya. Kalau itu kita nggak bisa meyakini tanpa bukti yang jelas, karena bisa jadi itu cuma sekedar teori. Kalau kepentingannya sudah hilang misalkan, nanti akan muncul lagi kepentingan-kepentingan yang lain, yang banyak seperti itu kan. Makanya di pengajaran sejarah itu hal-hal yang bukti-buktinya sudah ada gitu, itu wajib sih pengajar sejarah menurut saya ya, guru sejarah itu wajib meluruskan gitu. Paling tidak
yang di buku seperti ini, kemudian yang berkembang seperti ini gitu ya, itu PR banget sih buat guru sejarah gitu. Makanya ketika menyampaikan sesuatu, baiknya ya banyak-banyak pengetahuannya juga gitu sih menurut saya. Jadi supaya anak-anak itu nggak bingung gitu. Begitu Bu Ipu, Ya. mungkin. Baik, terima kasih Bu Ratna. Bu Ratna, punten ini ada lagi, saya nggak tahu dari siapa. Siapa ini? Oh iya. Halo? SKL itu. Iya. Guna, ada kaitannya tidak dengan kaum yang dikutuk Allah jadi kera. Jadi fosil kaum itu berubah. Oh, iya. Nah, untuk mencari cara mencari titik temu antara pandangan Islam dengan pandangan pengetahuan harus seimbangkan. Oh, Iya. kenapa saya yakin hal yang belum jelas atau ngeblur antara ilmu pengetahuan dan agama di sini. Baik Bu Ratna, mungkin ada yang mau di Iya, ini terima kasih Bu Ibu, pertanyaannya dari SHL ini ya. Saya tahu sih ini siapa gitu. Makasih, saya sebutnya SHL aja deh. Baru datang ya, baru bergabung gitu, mungkin jadi saya harus mengulang dari awal lagi kalau pertanyaannya seperti ini ya. Kaitannya misalkan sejarah dikaitkan dengan sejarah sebagai ilmu pengetahuan, sebagai saintifik gitu ya, ilmiah, dengan sejarah yang kita kaitkan dengan agama gitu ya, kan harus seimbang nih katanya, ilmu pengetahuan dan agama harus seimbang. Nah itu tadi saya nyebutnya jadi siapa ya, misalkan SHL, jadi di awal tadi sudah saya singgung sedikit. Gimana ya mau mengawalinya ya ini ya. Di Indonesia itu kan beragam agamanya. Nah ketika buku sejarah itu dibuat misalkan hanya dari pandangan satu agama, nah ini juga kan kita berarti tidak menunjukkan toleransi. Baiknya memang pengajaran sejarah dan ilmu pengetahuannya itu dan agama itu memang disampaikan oleh guru sejarah itu. Misalkan ini alhamdulillah misalkan kita mah di SMP Al Muslim gitu ya, sekolah Islam, identitasnya jelas Islam gitu ya. Jadi dari buku sejarah yang sifatnya umum, ilmu pengetahuan yang umum, kita bisa luruskan hal-hal yang menurut kita memang harus diluruskan berdasarkan dari yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sih jawaban saya ya. Jadi kenapa ilmu pengetahuan dan agama itu harusnya beriringan gitu ya, harusnya beriringan. Cuma karena buku sejarah itu, karena Indonesia itu sifatnya majemuk, beragam gitu ya, agamanya, orangnya, manusianya, semuanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan dalam buku sejarah itu tampil di situ ya, surat Al-Baqarah ayat 30 misalkan, nggak bisa tampil seperti itu. Kalau menurut dari dari pertanyaannya sih seperti ini ya. Saya nyambungnya seperti itu ya. Terus Bunda kaitannya yang di kaum yang dikutuk Allah jadi kera, kemudian fosil kaum yang disangka manusia purba. Ya tadi di awal sudah saya sampaikan sedikit ya, bahwa fosil yang dinamakan fosil itu adalah tengkorak. Nah, ini menjadi alat, menjadi cara dari para arkeologi untuk meneliti yang disebut sekarang sebagai manusia purba. Tapi kenyataannya ya, manusia purba, dinosaurus dan sebagainya itu hanya teori, dan teori itu sudah terbantahkan. Teori Charles Darwin, evolusi Darwin itu, evolusi manusia dan sebagainya itu terbantahkan gitu ya. Jadi fosil kaum yang disangka manusia purba. Nah, walau alam kalau saya baca di penelitian-penelitian itu ya, memang fosil yang ditemukan oleh para arkeolog itu adalah bukan fosil manusia, melainkan fosil kera. Nah, jadi inilah yang menjadi titik temu ya, bahwa manusia itu bukan berasal dari atau bukan keturunan dari manusia purba. Nah, keberadaan manusia purba mitos atau fakta ya tadi sudah terjawab. Allah menciptakan manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam. Nah, Allah juga menciptakan makhluk lain sebelum Nabi Adam. Nah, ini yang tidak dijelaskan, tidak diketahui makhluk apakah itu sih yang membuat kehancuran dan sebagainya.
Itu ya Bu Ibu. SHL Ya, mudah-mudahan baik. jelas ya. Ya, bagaimana dengan SHL, Bapak, Ibu, atau Nak ini saya memanggilnya? Sudah jelas ya? Halo? Saudara SHL, sudah jelas? Insya Allah sudah ya. Sudah aja. Iya, oke. Baik, Bu Ratna, mungkin waktu jiwa yang memisahkan kita ini saking menarik ya. Karena menariknya ini sampai pertanyaannya Susah-susah ya, pertanyaannya susah. ya Bu Ratna mungkin bisa disimpulkan untuk materinya. Silakan. Halo. Iya, silakan Bu Ratna untuk menyimpulkan presentasinya. Iya, baik. Sekali lagi di Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya, terima kasih sudah hadir, sudah berkenan hadir ikut di room Vicon kita ini. Saya akan coba menyimpulkan sedikit dari paparan materi saya. Kalau dilihat secara umum, tradisi pengajaran sejarah di Indonesia itu terutama pengajaran sejarah umum memang tidak berasal dari tradisi Islam. Penulisan dan pengajaran sejarah di Indonesia, sekalipun di Indonesia itu penduduknya ya mayoritas Muslim, itu masih belum bisa memenuhi tuntutan Islam. Terlihat sekali sangat jarangnya atau adanya diskusi, kemudian pembahasan mengenai bagaimana nilai-nilai Islam harus bersanding dengan pengajaran sejarah. Itu nggak ada. Saya belum pernah datang di forum atau diskusi itu. Banyak di internet itu bahasan-bahasan seperti itu ya. Untuk saya sebagai guru sejarah, saya perlu sekali sebetulnya kalau untuk mengulik lebih jauh gitu ya. Namanya ilmu pengetahuan yang tadinya harusnya sifatnya objektif, kemudian ada subjektivitasnya. Nah, itu antara realita, teori dan klaim ya. Kita mengakui itu sebagai realita padahal kita belum lihat gitu. Itu seperti sama seperti kita kalau di Islam itu mengimani adanya hari akhir, surga, neraka dan sebagainya. Kemudian kita percaya adanya suatu realita itu karena kita bisa merasakan pengaruhnya seperti keberadaan sinyal, gelombang radio, kemudian listrik dan sebagainya. Kemudian tidak jarang juga sebuah teori itu tidak bisa dikatakan sebagai klaim ya, karena realita itu sifatnya itu tidak semua teori sesuai dengan realitanya dan sebaliknya, karena teori itu bisa runtuh, bisa hilang gitu ya kalau misalkan ditemukan lagi bukti-bukti yang baru. Bertahun-tahun sedikit aja ini bertahun-tahun tentang teori evolusi Darwin bahwa makhluk di alam semesta ini mengalami evolusi, menjalani hidup yang bertahap sampai dengan sempurna, sehingga membuat banyak orang mengalami kebingungan gitu ya, meragukan apakah kita ini beneran dari manusia purba atau Nabi Adam dan sebagainya. Termasuk di buku-buku sekolah juga masih itu muncul gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa kita entah sampai kapan ini bertahan gitu ya, sampai kapan ini bertahan. Tapi selama tidak ada bukti nyata, posisikan teori sebagai teori dan jangan diyakini menjadi realita, menjadi kenyataan atau fakta gitu ya. Alhamdulillah kalau saya bersyukur ini mengajar di SMP Al Muslim gitu ya. Ini peluang saya sebagai pengajar, sebagai guru sejarah untuk memasukkan nilai-nilai Islam dan dalam pengajaran sejarah, supaya saya juga bisa mengarahkan peserta didik anak-anak untuk lebih belajar sejarah menjadi orang yang beragama dan berkarakter baik, dan sesuai dengan ini sesuai dengan cita-cita pengajaran sejarah di kurikulum 2013. Begitu Bu Ibu, kesimpulan saya. Terima kasih semuanya partisipan. Ya, terima kasih Bu Ratna atas pemaparannya yang sudah terpercaya. Baik, sedikit mungkin Bu Ratna kalau saya dan manusia purba dan keberadaan manusia purba dan keberadaan binatang purba itu adalah sebuah teori. Nama teori itu bisa saja dibantah. Saya jadi teringat kalau dalam IPA itu ada sebuah teori namanya abiogenesis. Kemudian datang lagi teori biogenesis. Itu dibantah ya.
bertambahnya ilmu pengetahuan tentunya juga bertambah pengetahuan manusia itu sendiri ya. Oke, teori Darwin tentang teori prasejarah itu sebetulnya bagaimana manusia itu bagaimana tentang evolusi itu juga dibantah setelah ditemukannya teori tentang genetik ya. Mungkin seperti itu Bu Ratna. Nyambung kita Terima ya, Bu. kasih Bu Ratna. Bu Kokom mungkin ada sedikit masukan untuk kami, Bu Kokom, mangga. Halo Bu Kokom. Bu Ratna. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Ya, dengar suara saya Bu ya? Ada jelas. Itu Bu Kokom tuh Kokom, mangga kelihatan. Ibu. Tidak terdengar suaranya. Sebentar. Bu. Iya, silakan Bu Kokom. Mungkin terkendala jaringan, mengingat waktu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Terima kasih. sebuah wawasan baru. Saya kembalikan kepada Ibu. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, para siswa-siswi sekalian yang sudah bergabung, terima kasih masih tetap stay di room kedua kita. Dan jangan kemana-mana nih, karena setelah ini masih ada sesi yang ketiga yang tidak kalah menarik. Ada nggak Pak ya? Pagi-pagi kita Itu ada ya Bu Kokom. kita akan bertukar peran. Iya, Ada Bu Kokom. Iya. Bu Kokom. Kadang-kadang Iya, Bu Kokom. Suaranya terputus ya. Lep. Iya, terputus kembali ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, karena sudah menunjukkan pukul 11.45, sudah mundur 15 menit dari jadwal. Kita akhiri sesi 2 kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah.